Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Azahra dengan NIM 08011182530001 dari kelas L1. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk tugas dari algoritma pemrograman. Tugas quiz itu nomor 4. Jadi nomor 4 itu adalah menentukan deret dan juga pangkatnya. Jadi misal kita menginputkan nilai 4, jadi outputnya dihitungnya itu 1, 2, 3. Jadi ini deret penjumlahan sampai 3, kemudian dipangkatin dari input yang sudah kita buat tadi, yaitu 4. Berarti 6 dipangkatkan 4, hasilnya berapa gitu kan. Jadi untuk cerita programnya dulu ya mungkin. Jadi program ini tuh digunakan untuk menghitung hasil perpangkatan dari jumlah deret. Bilangannya mulai dari 1 sampai dengan n dikurang 1. Pengguna akan diminta untuk memasukkan sebuah bilangan bulat n. Setelah itu program akan membentuk deret penjumlahan dari 1 hingga n dikurang 1. Kemudian menghitung jumlah dari deret tersebut. Nah, dalam program ini tuh menggunakan perulangan ya atau looping untuk membentuk deret bilangan dan menghitung total jumlahnya. Jadi kan setiapnya berulang-ulang gitu kan, 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi menggunakan deret supaya lebih, menggunakan perulangan atau for itu supaya lebih mudah. Perulangan yang digunakan adalah perulangan for dengan variabel pencacah yaitu i atau inisialisasikannya dengan i yang dimulai dari 1 hingga kurang dari n. Pada setiap proses perulangan, nilai i akan bertambah 1 dengan secara bertahap atau i plus plus, sehingga deret bilangan akan terbentuk secara berurutan yaitu 1 ditambah 2 hingga n dikurang 1. Setiap nilai i yang dihasilkan dari perulangan akan ditampilkan ke layar sebagai bagian dari deret sekaligus ditambahkan ke dalam variabel jumlah untuk memperoleh total hasil penjumlahan deret tersebut. Proses ini akan terus dilakukan hingga nilai I mencapai batas perulangan yaitu N dikurang 1. Setelah perulangan selesai, hasil jumlah deret tersebut akan dipangkatkan dengan nilai N menggunakan operasi perpangkatan. Program kemudian akan menampilkan bentuk deret penjumlahan, hasil jumlah deret, serta hasil akhir perpangkatan ke layarnya. Algoritma deskriptifnya yang pertama pastinya kita mulai dulu kan. Setelah itu kita akan memesan variabel n, pesan variabel n yang bertipe integer ke memori. Setelah itu cetak layar atau program akan memerintahkan kita untuk memasukkan nilai n, kemudian menunggu pengguna memasukkan nilai n, baca nilai n tersebut, inisialisasikan variabel jumlah dengan nilai sama dengan 0, kemudian cetak tanda buka kurung ke layar ini, lakukanlah perulangan dari i sama dengan 1 sampai i kurang dari n. Kemudian cetak nilai i ke layar, kemudian tambahkan nilai i ke variabel jumlah. Kemudian jika i kurang dari n dikurang 1, maka cetak tanda plus ke layar. Cetak ini juga untuk menutup dari tanda kurung tadi, kemudian hitung hasil atau jumlah dipangkatkan dengan n. Cetak hasil jumlah dan hasil perpangkatannya ke layar dan selesai. Oke. Ini jadi di sini bentar ya, belum di ini share screen. Jadi di sini yang pertama-tama itu ada include IOStream, kemudian include CMAT supaya dapat menggunakan perintah POW gitu kan kayak nih. Kemudian using namespace std dan juga in main. Seperti biasa untuk include IOStream ini ya kita memasukkan library dari input output ya ke dalam IOStream tersebut. Setelah itu ada juga in main, eh include CMAT ini ya supaya fungsi-fungsi dari matematika kayak POW, SQRT, dan lain sebagainya itu bisa masuk nih ke program C++ ini. Selanjutnya itu ada using namespace std. Nggak perlu lagi untuk kita nulis stdc out dan stdc in berulang kali. Cukup di program ini aja. Struktur umum ini aja. Setelah itu in main dari ini adalah fungsi utama. Jadi program selalu jalannya mulai dari sini. Nah, setelah itu kita akan mendeklarasikan variabel n yang bertipe integer. Selanjutnya itu program akan meminta kita untuk memasukkan nilai n, yang mana setelah kita memasukkan nilai n tersebut, nilainya akan disimpan nih ke variabel n ini. Kemudian masukkanlah juga deklarasikan variabel jumlah sama dengan 0. Kemudian akan tampil untuk pembukaan awal dulu, pembukaan dari penjumlahan deret.
jaraknya. Nah, setelah itu melakukan perulangan di inisialisasi yang pertama itu adalah I sama dengan satu. Setelah itu, nah kenapa I sama dengan satu? Karena kita akan melakukan penjumlahan mulai dari satu. Itu kan. Kalau dia perkalian berarti mulainya ya dari em, ya nol. Nah, setelah itu bisa aja sih kita menggunakan nol dulu kan, cuma emang lebih em, supaya lebih enak dilihat, jadi satu ditambah dua ditambah tiga gitu loh. Nah, setelah itu untuk kondisinya itu adalah I kurang dari N. Jadi kondisinya akan memenuhi I kurang dari N ini. Kemudian perubahan nilainya adalah X ya, I plus plus. Nah, untuk ini untuk di setelah kita melakukan cek kondisi, program akan akan menampilkan nilai I ini sebagai em, menampilkan nilai I tersebut. Jadi ini jumlahnya akan dilakukan jumlah plus sama dengan I atau bisa juga diinisialisasikan dengan A gitu kan, A plus sama dengan I gitu. Jadi jumlah ini akan naik terus yang memenuhi I tersebut gitu. Misalnya I ini kurang dari N ya berarti dia masuk nih ke jumlah plus sama dengan I. Kemudian jika I kurang dari N, I kurang dari N kurang satu, berarti dia akan mencetak plus. Ini misal nih, kita inisialisasikan dengan satu. Satu dikurang kurang dari 4 misalnya. 4 kan? Satu kurang dari 4. Iya. Jika iya, ya berarti dia tulis nih 4 di sini. Kemudian jumlahnya itu adalah jumlah ditambah dengan I. Jumlah ditambah dengan I. Berarti nol ditambah dengan satu. Berarti satu gitu kan? Nah, jadi ini di perulangan yang pertama. Kemudian jika ini berarti dia akan cetak plus atau tambah. Setelah itu keluar dari perulangan untuk mencetak akhir dari perulangan gitu. Misalnya programnya sudah mencapai batas ya berarti dia akan akhir gitu kan. Akhir dan mencetak tanda tutup kurung kemudian ada tanda pangkat gini. Yang mana nilainya itu akan disimpan nih ke variabel n. Selanjutnya kita deklarasiin juga supaya untuk menghitung hasil. Hasilnya itu adalah jumlah koma n gitu kan, pangkat pangkat jumlah gitu. Kemudian em, menampilkan juga sama dengan ini supaya ketika hasil deret penjumlahannya itu berakhir akan menampilkan hasil atau sama dengannya. Kemudian ada yang diikuti juga dengan variabel jumlah dan juga variabel hasil. Oke, kita running program. Bentar. Misal kita masukkan nilainya 4 tadi ya, kayak di contoh. Nah, ini jadi satu ditambah 2 ditambah 3 ini berarti nilainya sampai 3 gitu kan. Pangkat 4 berarti 6 pangkat 4 itu hasilnya 1296. Oke, mungkin kita lihat ke hmm, ini adalah penjelasan running programnya. Yang pertama, kita mulai. Selanjutnya adalah memesan variabel n bertipe integer di memori. Program mencetak teks, memasukkan nilai n ke layar, kemudian pengguna memasukkan nilai 5 yang kemudian disimpan ke variabel n ini. Kemudian menunggu masukan dari layar ataupun keyboard, simpan nilai, eh, ya simpan nilai 5 ke dalam variabel n misalnya. Enter, lalu program mendeklarasikan dan menginisialisasikan variabel jumlah itu sama dengan nol. Kemudian program mencetak tanda kurung buka ini ke layar. Ya, selanjutnya itu adalah program melakukan perulangan for dengan indeks i dimulai dari i sampai i kurang dari 5. Selanjutnya, kita masuk ke iterasi yang pertama atau perulangan di I sama dengan satu ini kan. I sama dengan satu, program mencetak angka satu. Kemudian jumlah. Jumlah itu kan jumlah ditambah sama dengan I, berarti jumlah ditambah I. Nol ditambah dengan satu, berarti satu jumlahnya. Karena satu kurang dari 4, berarti programnya akan mencetak plus. Berarti programnya akan terus berjalan sampai ke I plus plusnya tidak memenuhi lagi. Kemudian iterasi yang kedua,
Iterasi yang kedua itu berarti kan I plus plus, berarti satu ditambah satu. Berarti I sama dengan 2 sekarang. Kemudian program mencetak angka 2. Kemudian menghitung jumlahnya tadi, jumlah yakni jumlah ditambah sama dengan I gitu kan. Jumlahnya tadi satu, berarti satu ditambah dengan I. I tadi 2, berarti satu ditambah 2 yakni 3. Karena 2 kurang dari 4, maka program mencetak em, tanda plus ini. Kemudian, ini N-nya N berarti 4 ya. Nah, kemudian iterasi yang ketiga berarti I plus plusnya sama dengan 3 sekarang kan. Kemudian program mencetak angka 3. Jumlahnya berarti jumlah yang terakhir tadi, yakni 3 ditambah dengan I tadi. 3 ditambah 3 yakni 6. Karena 3 kurang dari 4, maka program masih mencetak tanda plus tadi. Berarti satu ditambah 2 ditambah 3 sekarang. Nah, setelah itu iterasi yang keempat adalah eh, I sama dengan 4 kan, I plus plusnya. I yang terakhir tadi adalah 3 dan ditambah dengan satu, berarti 4. Kemudian program mencetak angka 4, jumlahnya berarti 6 ditambah dengan I. 6 ditambah 4 yakni 10. Karena 4 tidak kurang dari 4, ya, berarti ini tidak memenuhi lagi. Maka tanda plus ini tidak dicetak. Berarti perulangan berhenti di satu ditambah 2 ditambah 3 aja. Karena perulangan berhenti ya, karena sudah tidak memenuhi syarat I kurang dari 5. Kemudian program, berarti ini ya. Program mencetak, oh, salah berarti. Nanti ini bentar, saya perbaiki. Jadi harusnya tadi N sama dengan 5 ya, karena di sini belum saya ubah. Oke, jadi ketika kita memasuk ke program mencetak ini kan 4 karena tadi nggak sudah terpenuhi syaratnya. I kurang dari 4 berarti tampilannya menjadi satu ditambah 2 ditambah 3 kemudian dipangkati dengan 4. Nah, program melakukan proses perhitungan, hasilnya itu adalah POW jumlah koma N. Nah, hasilnya berarti 6 dipangkati 4, yakni hasilnya adalah 1296. Program kemudian mencetak hasil eh, 6 pangkat 4 yakni 1296. Kemudian program pun selesai. Oke, untuk penjelasan dari programnya yang pertama tadi sudah ya, satu 2 3 ini sudah dijelasin. Kemudian yang in N yakni mendeklarasikan variabel N bertipe data integer. Kemudian variabel ini akan digunakan untuk menyimpan nilai yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian cout yakni memasukkan nilai N tadi. Kemudian N ini menerima input yang sudah kita masukkan nilai N tadi, misalnya 4 gitu kan. In jumlah, jadi kita mendeklarasikan variabel jumlah yang sudah kita masukkan nilainya itu adalah 0, yang bertipenya integer. Kemudian menginisialisasikannya dengan nilai 0. Kemudian cout ini menampilkan tanda kurung buka sebagai bagian dari format output. Kemudian melakukan perulangan yang dimulai dari I sama dengan 1. Kemudian berjalan selama I kurang dari N, dan setiap iterasinya nilai I akan bertambah 1. Kemudian tanda ini adalah membuka blok perulangan. Nah, setelah itu yang ke-12 adalah menampilkan nilai I pada setiap iterasi perulangan. Kemudian menambahkan nilai I ke variabel jumlah. Perataan ini sama dengan jumlah ditambah I. Jadi jumlah sama dengan jumlah plus sama dengan I. Kemudian pernyataan percabangan untuk memeriksa apakah nilai I masih lebih kecil dari N dikurang 1. Jika iya, maka perintah di bawahnya akan dijalankan. Kemudian menampilkan tanda tambah sebagai pemisah antar angkanya ketika masih terus berlanjut. Kemudian menutup sehingga outputnya terlihat seperti bentuk penjumlahannya, misalnya 1, 2, 1 tambah 2 ditambah 3. Kemudian menutup blok perulangan for-nya. Nah, setelah itu untuk flowchartnya, yang pertama adalah memulai dulu. Kemudian kita memasukkan variabel n atau variabel yang akan kita masukkan nilai dari pangkatnya itu menggunakan menggunakan simbol jejer genjang. Setelah itu memasukkan inisialisasi A sama dengan 0 atau jumlah sama dengan 0 ya. Kemudian masuk ke perulangan I sama dengan 1 to N, jadi satu hingga ke N gitu. Jika perulangannya benar, berarti dia akan cetak I. Kemudian dicetak I ini
jumlahnya itu akan ditambah dengan I. Jadi jumlah ditambah sama dengan I. Kemudian em, untuk jika benar, berarti dia akan mencetak di pertambahan ini supaya programnya akan menampilkan satu ditambah 2 ditambah 3. Kemudian jika salah, berarti program akan mencetak akhir, yaitu sama dengan ya. Nah, setelah itu, setelah sama dengan ini, program akan mengulang lagi untuk mengecek eh, apakah I itu kurang dari sama dengan N, gitu kan. Berarti I plus plus, dan akan beralih juga ke sini. Nah, jika benar ya berarti program akan melanjutkan ke sini lagi. Setelah itu jika salah berarti program akan menampilkan hasil jumlah tersebut. Nah, untuk hasil untuk jumlahnya itu berarti kita menampilkan hasil yakni di POW yakni jumlah koma n dan hasilnya akan didapatkan. Nah, untuk outputnya juga menggunakan tanda jejer genjang. Kemudian setelah mendapatkan hasil itu kita program akan berakhir dan kemudian menggunakan tanda seperti menggunakan tanda terminator dan program pun selesai. Untuk pseudocode-nya juga kurang seperti ini. Program pangkat deret, yakni mendeklarasikan variabel n, i jumlah hasil yang bertipenya adalah integer, kemudian bikin, dan kemudian program akan memerintah untuk memasukkan nilai n, menuliskan perintah ini, dan kemudian kita memasukkan nilai n itu yang akan disimpan dan akan dibaca oleh program sebagai nilai n. Kemudian inisialisasikan nilai jumlah itu adalah sama dengan nol, kemudian write ini right dari ini adalah tanda kurung buka kurung kemudian masuk ke perulangan for i sama dengan satu jadi diinisialisasikan i itu sama dengan satu kemudian kondisinya itu adalah n satu ke n dikurang satu kemudian lakukan tulis i yang telah kita masukkan di perulangan tadi setelah itu menampilkan menghitung jumlah dari jumlah plus i. Kemudian apakah jika ini termasuk, berarti dia masuk ke kondisi jika I kurang dari N kurang satu, berarti dia akan cetak plus. Keluar dari perulangan, kemudian jika setelah program akan selesai, berarti program akan mencetak pangkat yang mana akan kita hitung dari nilai N tadi. Setelah itu hasilnya adalah jumlah, kemudian dikalikan tadi pangkat 2 dengan N. Setelah itu mendapatkan jumlahnya yang mana di akhirnya itu akan ditulis dengan tanda sama dengan ini. Nah, kurang lebih seperti itu dan program akan selesai. Oke, itu saja pemaparan tugas dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.